Pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa coba melenceng dari substansi dakwaan. Jadi beberapa kali mungkin. Kasus pembunuhan yang terjadi di Oyesapa 15 September 2023 lalu yang menyebabkan Roy Herman Boleh meninggal dunia memasuki babak baru. Senin 19 Februari 2024, Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang menggelar sidang atas terdakwa Marten Konai CS dengan agenda pemeriksaan 6 orang saksi, salah satunya adalah Paul Hariwijaya Betan yang merupakan kuasa hukum korban. Ragam peristiwa terjadi dalam agenda sidang ini. Di waktu bersamaan, Aliansi Peduli Kemanusiaan juga menggelar aksi jilid ke-10 di depan kantor pengadilan negeri. Masa aksi menuntut agar Ketua Majelis Hakim Florentina Katarina diganti, lantaran menyebut almarhum Roy Boleh adalah preman. Bukan hanya itu, peristiwa lain juga terjadi saat Paul Betan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Sejak awal, Paul Betan dicecar banyak pertanyaan, baik dari jaksa maupun kuasa hukum Marten Konai CS. Bahkan, persidangan sempat diskors beberapa menit karena diwarnai kericuhan antara salah satu tim kuasa hukum Beni Taopan dengan salah satu hadirin yang menonton jalannya sidang. Adu mulut antara keduanya hingga aksi saling dorong pun tak terelakkan. Polisi yang berjaga di area pengadilan turun tangan dan mengamankan kedua belah pihak sampai situasi kembali kondusif dan sidang dilanjutkan. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Paul Betan dan almarhum Roy Boleh adalah sahabat sejak usia 6 tahun. Dan kapasitas Roy Boleh berada di TKP adalah sebagai driver ojol yang diminta untuk antar jemput Paul Betan. Paul Betan mengatakan saat peristiwa itu pihaknya mengantarkan surat somasi kepada Rince Demajo bukan ditujukan kepada para terdakwa Stevi Konai, Doni Konai, dan para terdakwa lain. Secara terang dan jelas terbuktikan di dalam persidangan tadi bahwa tanpa dasar alasan dan menurut saya itu bentuk dari arogansi. Bentuk dari tindakan barbar yang tanpa dasar apapun mencoba mengklaim suatu bidang tanah tertentu, dan itu sangat disayangkan, sangat miris menurut saya. Seperti itu. Kalau pertanyaan yang banyak tadi itu kan terkait status dari atau peran dari Roy Boleh ini kan sebenarnya sudah saya utarakan sejak awal dan mungkin sering sekali saya bunyikan di media atau saya jelaskan di media bahwa kapasitas almarhum adalah murni sebagai sahabat sejak kecil, sejak umur mungkin sekitar 6 tahunan sampai dengan almarhum meninggal dunia. Jadi memang karena basicnya adalah dia sebagai driver online, ya, jadi selain kita menjaga hubungan emosional, sering ketemu karena dasar persahabatan, ya kebetulan saya di Kupang, saya selalu menginformasikan ke beliau bahwa saya sedang ada di Kupang, saya aktivitas kerjanya di mana, dan saya meminta beliau untuk mengantar atau menjemput saya. Sebenarnya lebih esensi adalah sebagai sahabat, jadi saya merasa jauh lebih nyaman gitu kalau saya kerja bepergian dengan sahabat sendiri yang mengantarkan atau menjemput. Itu poin. Sementara kuasa hukum Marten Konai CS Francisco Besi menilai pemicu terjadinya penyerangan hingga ada korban jiwa adalah video saat pihak Paul Betan dan pihak Konai sudah terpisah setelah terjadinya adu mulut kedua belah pihak. Secara terang benderang, kronologis awal dari kasus ini seperti apa? Mulai dari pengantaran somasi, adanya diskusi antara Winnie Pandu dan Paul Betan, lalu Paul Betan dengan Stevi Konai, lalu masing-masing kembali ke posisi. Setelah itu ada juga video berikutnya terkait dengan pengurusan pagar, dan menurut kami pemicunya adalah video yang kedua. Seperti itu. video apa tuh? Video itu pada saat dari pihak antara kelompok Paul dan kelompok Konai dan kawan-kawan ini sudah terpisah, sudah cooling down. Mesti dicatat, jeda peristiwa ini ada polisi yang hadir. Nanti akan di saksi-saksi berikutnya. Sehingga ada jeda dulu. Setelah itu kemudian barulah terjadi penyerangan. Terkait dengan penyerangan itu nanti ada saksi-saksi lain yang akan menjelaskan. Memens Funit AFB TV melaporkan.